Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaki on TV. Semoga kesehatan dan keberuntungan selalu menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Halo Sobat Sejarah, tempat kita menggali dan mengungkap cerita-cerita menakjubkan dari masa lalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri sejarah runtuhnya salah satu kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Pajajaran. Dari kejayaannya hingga kejatuhannya, kisah Pajajaran penuh dengan intrik, konflik, dan pelajaran berharga. Yuk, kita mulai perjalanan ini dengan memahami lebih dalam apa yang terjadi pada kerajaan besar ini. Kejayaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran yang dikenal sebagai Kerajaan Sunda mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 dan ke-16. Kerajaan ini berpusat di Pakuan Pajajaran, yang kini menjadi bagian dari Bogor, Jawa Barat. Pada masa kejayaannya, Pajajaran adalah pusat perdagangan dan kebudayaan yang makmur. Raja-raja Pajajaran seperti Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan kuat. Mereka mampu menjaga stabilitas kerajaan serta menjalin hubungan dagang yang baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan pedagang asing. Infrastruktur dan ekonomi. Pajajaran dikenal dengan infrastruktur yang maju untuk zamannya. Jalan-jalan yang menghubungkan desa-desa dan kota-kota di kerajaan ini sangat baik, memfasilitasi perdagangan dan mobilitas. Pasar-pasar yang ramai menjadi pusat perdagangan di mana berbagai komoditas seperti beras, rempah-rempah, dan hasil kerajinan diperjualbelikan. Pelabuhan-pelabuhan Pajajaran juga menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal dari berbagai penjuru, termasuk dari Cina dan India, yang membawa barang-barang dagangan dan budaya baru. Kebudayaan dan agama. Budaya Pajajaran sangat kaya dan beragam. Seni ukir, tari-tarian, dan musik tradisional berkembang pesat di bawah perlindungan kerajaan. Kepercayaan agama Hindu dan Buddha sangat kuat di Pajajaran, dan ini tercermin dalam banyaknya candi dan situs-situs keagamaan yang dibangun di seluruh wilayah kerajaan. Prabu Siliwangi sendiri dikenal sebagai raja yang sangat religius, sering melakukan tapa dan semedi untuk mencari pencerahan spiritual. Konflik internal dan eksternal. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, Pajajaran tidak luput dari konflik internal dan eksternal. Konflik internal mulai muncul karena perselisihan di dalam keluarga kerajaan dan perpecahan di antara para bangsawan. Pertikaian ini melemahkan kekuatan dan kesatuan kerajaan, membuatnya rentan terhadap serangan dari luar. Perselisihan di dalam istana. Pertikaian di dalam istana seringkali disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan warisan tahta. Para pangeran dan bangsawan yang ambisius saling bersaing untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, seringkali dengan menghalalkan segala cara. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ancaman dari kerajaan tetangga. Di sisi lain, ancaman eksternal datang dari kerajaan-kerajaan tetangga yang melihat kelemahan Pajajaran sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah mereka. Salah satu ancaman terbesar datang dari Kesultanan Banten, yang dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Kesultanan Banten yang baru saja memeluk Islam, memiliki ambisi besar untuk menguasai wilayah Pajajaran yang subur dan strategis. Serangan Kesultanan Banten. Pada tahun 1579, Kesultanan Banten melancarkan serangan besar-besaran terhadap Pajajaran. Serangan ini dipimpin oleh Pangeran Maulana Yusuf, putra dari Sultan Maulana Hasanuddin. Pasukan Banten yang lebih kuat dan terorganisir dengan baik berhasil menembus pertahanan Pajajaran dan menduduki ibu kota Pakuan Pajajaran. Pertempuran di Pakuan Pajajaran. Pertempuran antara pasukan Pajajaran dan Banten sangat sengit. Meskipun pasukan Pajajaran berjuang dengan gagah berani, mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan. Pasukan Banten yang lebih disiplin dan berpengalaman berhasil mematahkan perlawanan Pajajaran satu persatu. Akhirnya, mereka berhasil menembus gerbang utama Pakuan Pajajaran dan masuk ke dalam kota. Penghancuran Pakuan Pajajaran. Setelah menguasai ibu kota, pasukan Banten menghancurkan Pakuan Pajajaran. Istana-istana dan bangunan penting dibakar habis, dan banyak peninggalan budaya dihancurkan. Penghancuran ini tidak hanya menandai runtuhnya Pajajaran sebagai sebuah kekuatan politik, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan Sunda. Banyak manuskrip dan artefak berharga yang hilang, meninggalkan lubang besar dalam catatan sejarah dan kebudayaan Sunda. Pelarian Prabu Ragamulya Suryakancana. Raja terakhir Pajajaran, Prabu Ragamulya Suryakancana, terpaksa melarikan diri bersama sebagian besar rakyatnya ke pedalaman.
Mereka menyingkir ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pasukan Banten, seperti hutan-hutan di pegunungan. Pelarian ini menandai akhir dari kerajaan Pajajaran sebagai sebuah entitas politik yang kuat dan berdaulat. Warisan yang abadi. Meskipun kerajaan Pajajaran runtuh, warisannya tetap hidup dalam budaya dan masyarakat Sunda. Kisah-kisah tentang raja-raja Pajajaran, terutama Prabu Siliwangi, masih diceritakan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai kepemimpinan yang bijaksana, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah air yang diajarkan oleh para raja Pajajaran masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Sunda hingga hari ini. Jejak sejarah yang tersisa. Banyak tempat di Jawa Barat yang masih menyimpan jejak-jejak sejarah Pajajaran. Situs-situs seperti Batu Tulis di Bogor, yang konon merupakan peninggalan Prabu Siliwangi, dan berbagai petilasan lainnya menjadi saksi bisu dari kejayaan dan kejatuhan kerajaan ini. Melalui penelitian arkeologi dan studi sejarah, kita terus berusaha mengungkap lebih banyak tentang kehidupan dan warisan kerajaan Pajajaran. Pengaruh Pajajaran dalam kebudayaan modern. Warisan budaya Pajajaran juga dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Sunda modern. Seni ukir, tari-tarian, dan musik tradisional Sunda masih dipengaruhi oleh kebudayaan Pajajaran. Banyak upacara adat dan tradisi yang masih dijalankan hingga kini merupakan warisan dari zaman Pajajaran. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal yang diajarkan oleh Prabu Siliwangi, seperti semangat persatuan dan gotong royong masih sangat relevan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Itulah kisah runtuhnya Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di tanah Jawa. Dari konflik internal hingga serangan dari luar, Pajajaran menghadapi banyak tantangan yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Namun, warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup dalam hati dan pikiran masyarakat Sunda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Sejarah. Tetaplah mengeksplorasi warisan budaya kita yang kaya.